Ya, selamat malam sahabat semuanya. Apa kabarnya? Apakah masih beristirahat atau sudah bersantai di rumah atau bahkan sudah akan tidur, akan istirahat? Ya, apapun yang kita kerjakan, semoga kita tetap senang melakukannya, tetap merasa bersyukur dan bersukacita. Ya sahabat semua, saya sekarang sedang menyetir. Meskipun menyetir itu tidak boleh bermain HP, tapi saya ingin membagikan sesuatu pengalaman saya pada hari ini. Khususnya terjadi lagi pemesanan musik double oleh keluarga pada dua penyedia jasa musik ya untuk duka cita. Ya, sebelumnya saya sekarang berada dalam perjalanan kembali ke rumah duka RSPAD Ruang Kamboja. Jadi ceritanya tadi kami saat pelayanan musik di aula atau basement HKBP Kebayoran Lama Jalan Praja, salah seorang sahabat Lae Effendi Huta Barat tiba-tiba menelepon meminta support untuk menyediakan seperangkat organ tunggal pada pelayanan musik duka cita di rumah duka Kamboja RSPAD. Menelepon sekira pukul hampir pukul 6 ya, 15.45 kira-kira seperti itu. Jadi karena sudah sore, saya tentu saja tidak berani mengiyakan untuk menerima pemesanan tersebut, dan saya langsung mengatakan ke beliau harus cek kondisi jalanan dulu karena hari ini tanggal genap. Jadi mobil yang bisa beroperasi adalah mobil Simera Expander kami yang berplat genap. Itulah sebabnya mengapa saya ke gereja HKBP Kebayoran Lama tadi menggunakan mobil Expander ini. Jadi saya mengatakan setelah cek di Google Maps, saya bilang saya baru sampai di rumah nanti jam 19. Nah, nanti dari jam 19 ke rumah duka RSPAD ya mungkin 30 sampai 45 menit, kalau lancar 30 menit. Lah itu bilang ya semoga bisa lah, coba usahakan saja, karena memang sepertinya dalam komunikasi kami tersebut tidak ada opsi musik lain dan mungkin keluarga sangat butuh urgent ya, very urgent nih. Sementara di sisi lain saya namanya kalau pelayanan musik duka cita itu jangan sampai tidak disupport. Sesusah, bukan sesusah ya, sesempit apapun waktu, kalau memang memungkinkan harus disupport. Itu namanya juga duka cita. Nah, jadi kesepakatan saya dengan Lae Effendi Huta Barat, ya udah saya pulang saja. Nanti melihat jalanan kalau lebih lancar, nanti saya telepon lagi aja, kita lanjutkan atau tidak. Karena saya bilang kalau nanti dipaksa-paksa juga nggak ngejar, nanti kan kita ya malu lah sama keluarga gitu. Oke, nah demikianlah kesepakatannya. Saya berpikir kalaupun misalnya jalanan dari HKBP Kebayoran Lama ke rumah yang prediksinya sampai jam 19 molor atau karena macet, ya saya
opsinya memang langsung saja ke gereja HKBP Sutoyo untuk mengikuti sermon Parhalado yang memang sudah saya rencanakan dari HKBP Kebayoran Lama langsung marsermon gitu guys. Jadi ceritanya ya puji Tuhan lah, sampai agak-agak ngebut, agak-agak gimana gitu karena rasa untuk menolong. Puji Tuhan waktunya lebih cepat, sampai di rumah bahkan jam 18.37 ya. Dan di perjalanan saya juga sudah pesan kru, si Mas Gunawan datang ke rumah, siapin seperangkat organ tunggal, sampai di rumah langsung masukin gitu. Ya kali ini Ramadan membawa berkah guys. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya puji Tuhan lah ya, dari aula dari HKB Kebayoran Lama ke rumah itu nggak pernah kurang dari 1 jam dalam beberapa kali pelayanan musik ke sana. Apalagi jam sore ya, mungkin karena persis menjelang berbuka puasa jalanan agak sepi. Jadi ya pokoknya kita bisa lah sampai rumah itu jam 18.37 kalau nggak salah. Terus langsung saya masukin lah alat musik, kru pun udah siap. Saya cek lagi Google Maps, diprediksi ketibaan kami pukul 19.15 dan saya langsung update ke Effendi Utara Barat, sahabat saya itu, ketua, saya prediksi Google Maps tiba jam 19.20. Saya bilang 19.20, siapa tahu prediksi Google Maps agak meleset. Oke, mantap. Nanti kebaktian jam 20 kok, katanya gitu. Berarti saya optimis perjalanan akan terpenuhi ya sesuai prediksi Google Maps. Memang agak-agak ngebut juga masuk tol. Dan kami pun tiba di rumah duka Kamboja RSPAD itu dengan selamat, damai sejahtera. Itu memang persis pukul 19.15 dan tanpa basa-basi ya guys. Tanpa tanya-tanya, tanpa apa, karena memang diinfokan akan ada kebaktian pukul 20. Oh ya, sebelum itu secara paralel saya tentu saja menelpon pemain musik Lai Gunung Simanulang yang paling dekat dari RSPAD. Dia stay di Senen dan kami pun tiba tepat barengan pukul 19.15. Langsung ternyata ada yang mengatakan, loh kalian siapa yang pesan musik? Udah ada juga musik mau datang, udah di perjalanan, udah mau nyampe, katanya begitu. Sambil kita secepat mungkin memasang, saya pun loh kok bisa begini ya gitu. Dan ada keluarga yang menghubungi, siapa yang menghubungi kalian gitu. Setelah komunikasi ya, Lai Effendi Huta Barat, sahabat saya itu mengatakan anggota keluarga yang meminta mencarikan musik. Ya akhirnya ya udah kalau gitu pasang aja lah sekarang gitu. Dan kami pun pasang. Namun kawan penyedia jasa musik ini mungkin merasa gimana ya, mereka juga tiba nggak lama sesudah kami, ya langsung akan memasang alat musiknya juga gitu. Terus ya komunikasi dengan keluarga, entah mereka pun nggak mau di cancel atau gimana, ya memang wajar juga karena mereka dipesan. Nah jadi karena saya juga harus buru-buru ke gereja untuk mengikuti sermon Parhalado HKBP Sutoyo, karena kan kita menjelang Jumat Agung dan Paskah, banyak hal yang akan kita persiapkan, sehingga saya harus ikut sermon. Nah, jadi pokoknya karena disetujui dipasang aja sekarang, ya udah kami pasang. Ternyata sebelum saya ke gereja, Amang Togar Gultum ya kalau nggak salah, salah satu
anak almarhum menemui saya, katanya kalian malam ini aja ya, soalnya ada pemesanan musik lain ya gitu. Ya saya sih yang namanya memberikan pelayanan musik ini ya malam ini juga nggak apa-apa, ya gimana juga nggak apa-apa. Bahkan sebetulnya kalau kita disuruh pulang pun tadinya ya pulang aja gitu. Bagi saya yang pertama tadi itu pokoknya dalam situasi seperti apapun ya saya ikhlas saja. Dibilang malam ini aja ya udah nggak apa-apa, saya pesanin aja langsung ke si Gunawan dan pemain keyboard supaya melayani sebaik mungkin, dan nanti sepulang dari sermon Paralado Akebis Sutoyo saya kembali untuk menjemput peralatan musik. Nah, yang ingin saya sampaikan sebetulnya ini bukan kali pertama saya terhadapkan terkondisikan lah ya dengan double pemesanan musik untuk kedukaan ini. Yang pertama sih karena ini bukan pengalaman satu atau dua kali, tapi sudah beberapa kali, membuat saya ya lebih maklum kondisi sedemikian ini bisa terjadi. Karena mungkin komunikasi internal dalam keluarga itu ya mungkin panik, mungkin banyak memikirkan sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, kemungkinan ya si anggota keluarga si A memesan ini, anggota keluarga si B ternyata memesan yang sama pada penyedia jasa yang lain seperti musik ini. Jadi kadang-kadang sih, bukan kadang-kadang ya, karena pengalaman sedemikian yang membuat kita maklum beberapa kejadian yang serupa pernah terjadi. Sama juga dengan penyedia jasa musik ini di RSPAD juga. Waktu itu saya dipesan oleh tulang Tulus Siahan ya, ternyata mereka udah nyampe juga gitu. Pas kita mau masang alat musik ya udah ada, terus kita disuruh pulang, ya udah pulang aja gitu. Karena ya kita memaklumi lah kalau double pemesanan gitu, nggak disengaja juga ya, insidentil lah ya kejadiannya. Nah jadi ya kita kan harus memaklumi karena ini nggak disengaja, dan segala sesuatu yang kita kerjakan itu ternyata ada aja cacatnya, ada aja ketidaksempurnaannya, ada aja missnya. Tinggal bagaimana kita meresponnya dengan baik, menerimanya dengan baik. Seperti yang kemarin dulu kejadian, saya diminta oleh tulang Tulusian itu, yaudahlah pulang aja lah ya, nggak apa-apa. Nanti saya coba minta uang transportnya gitu. Ya udahlah tulang, nggak apa-apa, nggak diganti uang transport juga nggak apa-apa. Ya karena saya pikir itu kan pekerjaan kita nggak selalu mulus. Nah masalahnya yang tadi ini, setelah alat musik kita disuruh pasang untuk malam ini juga oleh Amang Togar Gultom itu, saya sih sebetulnya kurang tahu persis ya, tapi saya melihat sepertinya mereka agak ngotot juga agar alat musiknya tidak di cancel, tidak dibatalkan gitu. Jadi akhirnya karena saya sambil masang alat musik tadinya, datanglah Amang Togar Gultom ini meminta saya servis musiknya satu hari ini aja. Ya udah saya terima aja kalau begitu keputusannya. Maksud saya sih ya kawan sesama penyedia jasa musik ini mbok ya apa ya, mengerti saja. Kebetulan saya datang duluan, kami datang duluan, sama-sama dipesan musik. Ya kan jauh lebih baik lah, bijaksana. Maksudnya menerima, ya udah. Ya habis mau gimana, kejadiannya udah seperti itu. Entah mereka sekedar untuk meminta kompensasi uang transport, kan itu jauh lebih bijaksana ya, daripada ngotot musik mereka nggak bisa dibatalkan. Sebetulnya saya juga bisa ngotot musik saya tidak bisa dibatalkan, apalagi saya udah pasang gitu. Cuma saya kan ya menjaga
Effendi Huta Barat. Udah ngapain juga nanti udah dibilang sehari ini aja, malam ini aja, ya udah nggak apa-apa lah gitu. Yang honestly lah ya, honestly yang saya sayangkan itu kawan sesama penyedia jasa musik ini kenapa nggak legowo ya namanya ya, legowo atau ya berterima aja gitu. Maksudnya ini suatu insidensial case, namanya keluarga berduka cita. Seperti tadi yang saya bilang, si A meminta penyedia jasa musik ini, sementara si B juga meminta karena panik dan sebagainya. Karena kalau saya perhatikan tadi, mestinya itu kan musik kalau dibutuhkan, apalagi ada acara, paling lambat sih jam 5 lah ya. Jam 5 itu musik kan sudah confirm sebelumnya, sehingga kehadiran pemain musik itu jam 5 sudah harus standby kan ya biasanya gitu. Ya jadi karena kawan sesama penyedia jasa musik itu kelihatannya ngotot nggak mau dibatalkan, ya udah saya happy aja lah, mau dibilang malam ini aja ya kita menerimanya aja dengan ikhlas. Sehingga ini saya selepas sermon Parhala 2 KW Sutoyo langsung kembali ke RSPAD untuk menjemput peralatan musiknya. Jadi begitu ya sahabat semua. Saya sudah bolak-balik mengatakan, yang kita harapkan, yang kita kerjakan, yang kita harapkan nggak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, nggak selalu terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Terus yang kita kerjakan nggak selalu berhasil mulus selamanya, seterusnya. Pasti ada masalah, pasti ada kendala ya, bagaimana kita bisa menerimanya. Terus terhadap kekurangan orang lain ya kita gimana, kita sendiri kan semua punya kekurangan, ada alpa ya, gimana kita bisa meresponnya lah ya, menerimanya, jangan ngotot-ngotot gitu. Saya pun kalau sekali lagi, saya kalau mau ngotot saya nggak mau, pokoknya dibayar full, udah ditelepon sah ini, dan barang udah di sini juga, udah dipasang juga, bisa sebetulnya guys. Jadi ya pelajaran lah buat kita semua ya. Juga pelajaran yang sudah saya kemukakan juga beberapa kali, ini keluarga kalau lagi berduka cita, sepanik-paniknya kita, sesedih-sedihnya kita, seribet-ribetnya kita, cobalah berkomunikasi internal keluarga itu dengan baik. Misalnya apa pemesanan yang harus dilakukan itu di cross check, apakah benar musik ini siapa yang memesan, lewat siapa, catering, dokumentasi foto dan video, benar-benar dikonfirmasi di internal komunikasi dalam keluarga, sehingga tidak terjadi ya double pemesanan gini. Pengalaman kami ini mending kejadiannya pada momen duka cita ya, dimana momen duka cita ini kan di situ terjadi duka cita, di situ banyak hal harus disediakan. Kami pernah juga bukan duka cita guys, tapi acara syukuran yang udah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, double juga pemesanan gitu. Nah itulah yang tadi saya bilang, apa yang kita harapkan itu nggak selalu terjadi sesuai harapan kita, apa yang kita kerjakan itu nggak selalu berhasil sempurna. Nah, kita semua punya kelemahan. Yang penting kita bagaimana lah ya menerima kelemahan, kekurangan itu, ketidaksempurnaan itu, dan harus legowo, jangan maksain, jangan ngotot-ngotot gitu. Oke guys, itu saja ya. Yang penting sehat, semangat.
Karena kalau sehat, semangat, berkat Tuhan itu pasti mengalir, pasti kita selalu bahagia gitu ya guys. Oke guys, demikian saja dari saya, menemani kita dalam perjalanan dalam melewati malam yang penuh sukacita ini. Selamat pasien ya, selamat pasien. Apalagi kita dalam menyambut pasien ini harus lebih bisa menerima kekurangan ya, dosa-dosa kita juga, supaya kita bisa lebih diperbaharui lagi, menyambut dan merayakan Jumat Agung dan Paskah yang sudah menjelang. Oke, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehat dan damai sejahtera. Oras.